nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga di masa pandemi ini kita masih dapat beraktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan tanpa gangguan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di Yaumil Qiyamah nanti. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi dan mengingatkan diri saya sendiri tentang bagaimana kewajiban kita mendidik lelaki dan perempuan. Sebelumnya kita melihat dulu di India misalnya. Di sana perempuan dianggap lebih rendah karena orang tua merasa kesulitan ketika perempuan harus membayar mahar kepada laki-laki. Di Cina juga demikian. Perempuan tidak dianggap karena mereka ada pembatasan dari negara bahwa mereka hanya berhak mempunyai satu anak. Jadi ketika mereka mempunyai anak laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan ini hak-haknya akan terkurangi. Dalam Islam, kita jelas melihat pada masa jahiliyah bahwa bayi perempuan akan dibunuh karena perempuan dianggap tidak berharga. Islam sebagai penjawab kegelisahan umat di bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Jadi jelas di sini bahwa Allah menciptakan makhluk laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu sebagai khalifah. Tidak ada dijelaskan di situ bahwa Allah menciptakan laki-laki ar-rijalu sebagai khalifah di bumi. Tapi Allah berfirman bahwa Allah akan menciptakan makhluk. Yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian ditekankan lagi, dikuatkan lagi dengan yang seperti yang sering kita tahu bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Laki-laki diberi kesempatan yang sama dengan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Tidak ada sedikit pun hak perempuan dalam menuntut ilmu dikurangi. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Posisi laki-laki di situ sebagai pemimpin. Pemimpin di sini dia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, untuk menafkahi, termasuk juga untuk memberdayakan perempuan yang ada di kanan kirinya. Memberdayakan wanita menjadi lebih berharga, memberdayakan sehingga dia mempunyai peran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada sedikit pun ketika kita sebagai orang tua mengurangi peran perempuan. Didiklah laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama tetapi berbeda. Mereka mempunyai hak untuk menuntut ilmu, mempunyai hak untuk eksis, mempunyai hak untuk berperan di sekelilingnya, tapi jangan pernah melupakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah yang berbeda. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai wakil dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Bukan berarti kemudian ketika ibu tidak bekerja, ibu mendidik anak, maka akan berkurang kemuliaannya. Laki-laki dan perempuan sama. Tugas ibu mendidik anak tidak kalah mulianya dengan tugas ayah dalam mencari nafkah, karena dia mempunyai tanggung jawab sebagai pentransfer nilai-nilai akhlakul karimah untuk anak-anaknya. Begitulah kesetaraan gender dalam Islam. Maka kita sebagai pendidik, buatlah posisi anak itu sebagai laki-laki dan perempuan yang sama tetapi mempunyai perbedaan dalam sisi-sisi tertentu. Berikan hak-haknya, jangan lupa kewajibannya bahwa perempuan yang tidak bekerja, perempuan sebagai pendidik mempunyai ikatan yang kuat dengan anak, itu adalah tugas perempuan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Banyak hilaf dan salah dari saya, mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.